Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tri Wahyuningsi dengan NPM 186410684 kelas 6A Pendidikan Matematika Universitas Islam Riau. Nah, pada video kali ini kita akan membahas analisis kompleks pada bagian fungsi analitik dan fungsi harmonik. Nah, baiklah langsung saja. Untuk yang pertama yaitu fungsi analitik. Nah, untuk mengetahui fungsi analitik ini terlebih dahulu kita ketahui untuk definisinya, yang mana F adalah suatu fungsi kompleks dari domain atau D dan outputnya adalah bilangan kompleks dengan D subset dari bilangan kompleks. Nah, jadi fungsi Fz dikatakan analitik pada D atau domain jika turunan daripada fungsi Z atau F aksen Z ada untuk setiap Z elemen D. Nah, untuk gambaran umumnya kita lihat misalkan Fz sama dengan Ux, Y ditambah I dikali Vx, Y. Andaikan yang pertama turunan U terhadap X, turunan V terhadap Y, turunan U terhadap Y, turunan V terhadap X itu kontinu di setiap titik dalam lingkungan tertentu N dari titik Z0. Nah, kemudian yang kedua yaitu persamaan Cauchy-Riemann. Turunan U daripada X itu sama dengan turunan V daripada Y, dan turunan U terhadap Y sama dengan negatif turunan V terhadap X berlaku di setiap titik di N, maka Fz analitik di Z0. Nah, kemudian fungsi harmonik, yang mana fungsi harmonik ini definisinya adalah fungsi dua variabel dikatakan harmonik jika fungsi tersebut memenuhi persamaan Laplace. Nah, persamaan Laplace seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya yaitu perkalian pada diri sendiri, yang mana Fxx x, y ditambah Fyy x, y itu sama dengan 0. Nah, jadi jika suatu fungsi memenuhi persamaan Laplace pada suatu fungsi tersebut disebut fungsi harmonik. Nah, langsung saja kita lihat yaitu Fz sama dengan U x, y ditambah I Vx, y. Nah, jadi setiap x tambah I dikali y itu elemen daripada D tadi yaitu domain. Nah, kemudian untuk turunan U terhadap X yaitu X, Y itu sama dengan turunan V terhadap Y, X, Y. Kemudian untuk UY, X, Y itu sama dengan negatif Vx, X, Y. Nah, selanjutnya kita lihat pada bagian realnya, yang mana bagian realnya itu kan berarti untuk X-nya yaitu UX, yang mana UX sama dengan kan tadi turunan U daripada terhadap X sama dengan turunan P terhadap Y, yang mana ini jika kita Laplacekan yaitu UXX itu sama dengan VYX. Kemudian untuk turunan U terhadap Y itu sama dengan negatif turunan V terhadap X, yang mana untuk persamaan Laplace-nya itu berarti UYY sama dengan negatif VXY. Nah, jadi untuk menentukan apakah hal ini fungsi harmonik, langsung kita jumlahkan dari bilangan real daripada bilangan kompleks ini tadi, yang mana jika kita jumlahkan berarti UXX ditambah UYY sama dengan 0. Nah, ini kan berarti merupakan fungsi daripada harmonik, yang mana
tadi, fungsi daripada harmonik itu apabila memenuhi persamaan Laplace, yang mana persamaan Laplace ini adalah fx yx x, y ditambah fyy x, y sama dengan 0. Nah, apabila telah memenuhi persamaan Laplace ini, maka dapat dikatakan fungsi harmonik. Nah, kemudian untuk bagian imaginernya, itu pada bagian yang V-nya, yang mana bagian V-nya itu seperti ini. Nah, ini merupakan bagian real yang tadi, dan ini merupakan bagian daripada imaginernya. Nah, ini. Nah, jadi untuk imaginernya itu sama saja kita lakukan seperti yang real tadi, tinggal kita jumlahkan. Nah, sehingga untuk bilangan imaginer ini itu sama dengan 0, karena kan negatif UYX ditambah dengan UXY itu hasilnya akan 0. Sama juga dengan real tadi, yang mana VYX ditambah negatif VXY itu sama dengan 0. Maka akan memenuhi persamaan dari Laplace nih. Jadi dapat dikatakan fungsi harmonik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi analitik pada domain D jika komponen real dan imaginernya merupakan fungsi harmonik pada domain D. Jadi dapat kita simpulkan bahwa apabila itu fungsi analitik itu harus memenuhi persamaan dari Cauchy-Riemann, yang mana turunan U terhadap X sama dengan turunan Pi terhadap Y, dan turunan U terhadap Y itu sama dengan negatif turunan V terhadap X. Nah, kemudian untuk fungsi harmonik ini harus memenuhi persamaan Laplace, yang mana fx kali x daripada x, y ditambah fy daripada x, y itu sama dengan 0. Nah, ini akan dapat kita katakan fungsi harmonik. Nah, untuk lebih jelas tentang materi kali ini, saya akan memberikan contoh soalnya. Yang mana contoh soal yang pertama yaitu, apakah fungsi kompleks fz sama dengan 2x dalam kurung 1 kurang y ditambah dalam kurung x kuadrat dikurang y kuadrat ditambah 2y dikali i analitik. Nah, untuk menyelesaikan ini kita fokuskan dulu apa yang ditanya terhadap pertanyaannya. Yang mana pertanyaannya kan apakah fungsi kompleks tersebut termasuk analitik. Nah, jadi kan seperti materi yang telah kita bahas, apabila fungsi kompleks itu dikatakan analitik, itu harus memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, yang mana persamaannya itu kan turunan U, yaitu turunan U terhadap turunan U terhadap X itu akan sama dengan turunan Pi terhadap Y. Nah, jadi untuk menentukan fungsi analitik, kita harus terlebih dahulu menentukan turunan daripada X dan turunan V daripada terhadap Y. Nah, yang pertama kita lakukan untuk turunan daripada X, yang mana untuk yang X itu kan tadi di rumusnya itu kan untuk fungsi analitik ini kan kita misalkan f z sama dengan U dalam kurung X, Y
ditambah dengan I V dalam kurung X, Y. Nah, ini kan tadi merupakan rumus dari fungsi analitik dan fungsi harmonik ini tadi. Nah, berarti kan untuk turunan U daripada X-nya itu kita ambil dari yang ini. Dari yang 2X 1 dalam kurung 1 kurang Y. Jadi, turunan daripada 2X dalam kurung 1 kurang Y terhadap X, maka tinggal kita kalikan terlebih dahulu ke dalam kurung, karena ini kan belum bentuk sederhananya, jadi kita sederhanakan terlebih dahulu. Jadi didapatlah turunan daripada 2X kurang 2XY terhadap X, berarti kita turunkan setiap X-nya. 2X kita turunkan berarti 2, negatif 2X kali Y kita turunkan terhadap X berarti kan negatif 2Y. Nah, untuk turunan U terhadap X-nya itu kita dapatkan 2 dikurang 2Y. Kemudian kita cari turunan V terhadap Y, yang mana V yang di sini tadi yang dalam rumus, berarti di soal kita dapatkan V-nya itu adalah X kuadrat dikurang Y kuadrat ditambah 2Y dikali I. Jadi kita turunkan terhadap Y. Nah, sehingga kita perolehlah turunan dari X kuadrat dikurang Y kuadrat ditambah 2Y terhadap Y. Nah, X kuadrat kan berarti 0. Kemudian negatif Y kuadrat berarti diturunkan negatif 2Y. Kemudian untuk 2Y diturunkan terhadap Y berarti itu 2. Nah, jadi diperolehlah 2 kurang 2Y. Jadi dapat kita simpulkan bahwa turunan U daripada terhadap X sama dengan turunan P terhadap Y. Dan juga kan tadi ada 2 langkah-langkah tuh, yang mana turunan U terhadap X sama dengan turunan V terhadap Y. Kemudian turunan U terhadap Y itu sama dengan negatif turunan V terhadap X. Nah, tinggal kita lakukan langkah-langkahnya seperti yang pertama ini tadi. Bedanya saja yang tadi ini yang pertama diturunkan itu adalah X, sedangkan yang kedua ini yang diturunkan itu adalah Y. Nah, jadi didapatlah negatif 2X. Nah, untuk turunan X kuadrat dikurang Y kuadrat ditambah 2Y terhadap X, maka didapatlah X kuadrat, berarti kan 2X, negatif Y kuadrat kan 0, kemudian tambah 2Y kan 0 juga. Nah, jadi kan 2X. Nah, kan tadi rumusnya itu kan turunan U daripada terhadap Y itu sama dengan turunan min turunan V terhadap X. Nah, jadi kan tadi 2X nih, tinggal kita tambahkan negatifnya, jadi diperolehlah negatif 2X. Nah, terlihat bahwa solusi sistem persamaan Cauchy-Riemann terpenuhi di seluruh bidang kompleks. Jadi, fungsi analitik ini merupakan jadi fungsi kompleks ini merupakan fungsi analitik. Kemudian contoh yang kedua yaitu buktikan bahwa fungsi real U sama dengan 2X 1 kurang Y itu harmonik. Nah, jadi untuk menyelesaikannya itu kan tadi syarat daripada fungsi dikatakan harmonik apabila memenuhi syarat dari persamaan Laplace. Nah, untuk lebih memahaminya itu untuk menyelesaikannya
tinggal kita cek turunan parsial kedua dari 2x dalam kurung 1 dikurang y. Sama dengan, nah tinggal kita sederhanakan terlebih dahulu untuk ini 2x dalam kurung 1 kurang y ini. Jadi diperolehlah sama dengan 2x kurang 2xy terhadap x. Nah, jadi untuk ngecek turunan parsial kedua dari 2x kurang 2xy terhadap x tadi, nah langsung saja tinggal kita turunkan, yang mana untuk turunan yang pertama yaitu turunan terhadap x kemudian dikali dengan turunan 2x dikurang 2xy terhadap x. Nah, turunan pertama dari turunan 2x dikurang 2xy terhadap x ini kan yaitu turunan 2 dikurang 2y. Nah, itu turunan yang pertamanya. Nah, kemudian untuk turunan yang kedua yaitu tinggal kita turunkan lagi dari turunan yang pertama ini tadi, yang mana turunan dari 2 dikurang 2y terhadap x tinggal kita turunkan untuk x-nya. Nah, di sini kan untuk variabel x tidak ada, jadi bisa dipastikan untuk hasilnya itu 0. Selanjutnya, cek turunan parsial kedua dari 2x 1 kurang y sama dengan 2x kurang 2xy terhadap y. Nah, tadi kan terhadap x. Sekarang kita cari yang terhadap y, yang mana turunan pertama daripada 2x dikurang 2xy terhadap y, kan berarti ini turunan pertamanya itu yang kita turunkan hanya ini saja, karena ini yang mengandung variabel dari y-nya. Nah, jadi didapatlah turunan negatif 2x terhadap y. Nah, di sini kan yang kita turunkan itu adalah variabel dari y-nya, sedangkan untuk di sini untuk turunannya itu hanya terdapat variabel x, maka dapat kita pastikan untuk hasilnya itu adalah 0. Nah, jadi karena turunan kedua daripada u terhadap x ditambah dengan turunan kedua, di sini adalah v. Nah, turunan kedua dari v terhadap y itu sama dengan 0, maka u memenuhi persamaan Laplace, sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi u adalah fungsi harmonik. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman semua dapat mengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.